Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Distrik 13 Ultimatum atau Distrik 13 Ultimatum, yang mana merupakan lanjutan dari film pertamanya yang berjudul Distrik 13 dengan pemeran utama yaitu David Belle sebagai Leto dan Cyril Raphael sebagai Damian. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, alangkah lebih baik jika teman-teman tekan tombol subscribe terlebih dahulu, karena dukungan dari kalian sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi channel ini. Baiklah, tanpa ingin berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan adegan perpisahan antara Damian dan Leto yang harus kembali ke kehidupannya masing-masing. Yang mana ini merupakan scene ending dari film pertamanya, kemudian scene pun berlanjut ke 3 tahun setelah itu. Berlatar tempat di Paris, Distrik 13 kini dikuasai oleh 5 anggota geng dari masing-masing ras yang berbeda. Ada kelompok pedagang senjata, orang-orang kulit hitam, kelompok Asia, geng Muslim, dan ras Amerika. Mereka adalah kelompok yang mengendalikan segala tindak tanduk kriminal di area tersebut, mulai dari perdagangan senjata sampai dengan narkoba. Sementara itu di luar, Leto sedang menghancurkan dinding pembatas antara Distrik 13 dan dunia luar. Namun tak lama para polisi pun datang dan langsung mengejarnya, sehingga terjadilah adegan kejar-kejaran yang dipadu dengan teknik parkur yang sangat memanjakan mata. Leto pun berhasil selamat dan masuk ke pemukiman geng yang dipimpin oleh Moloko. Rupanya dia ditampung di sana. Mereka pun melindungi Leto dari kejaran para polisi. Moloko pun melakukan diskusi dengan Leto dan menyuruhnya untuk tidak membuat masalah lagi di sana. Namun rupanya Leto punya tujuan yang besar, yaitu dia ingin merubah keadaan di Distrik 13 menjadi sebuah ekosistem yang layak huni. Setelah itu sebuah truk dikirim oleh Moloko keluar Distrik 13. Rupanya truk tersebut mengirimkan semangka ke sebuah bar Chinese yang ternyata di dalam semangka itu telah diselundupkan bergram-gram narkoba. Salah satu pegawai di sana pun segera memberitahu bos besarnya bahwa pesanan telah tiba dan mereka bisa segera melakukan penjualan kepada para pelanggan yang sudah menunggu di luar. Namun si bos besar yang sedang menikmati tarian dari salah seorang wanita di hadapannya menyuruh anak buahnya untuk memberikan dia waktu dan mengeluarkan wanita yang lainnya kecuali si wanita yang sedang menari itu. Setelah mereka semua keluar, kini tinggal si bos besar dan si penari saja yang ada di ruangan tersebut. Namun ternyata si penari itu bukanlah seorang wanita sejati, melainkan dia adalah Damian yang sedang menyamar untuk meringkus para pengedar narkoba di kota Paris. Si bos besar pun tidak bisa melawan dan hanya bisa menuruti perkataan Damian. Dia memasangkan bom di mulut si bos supaya dia tidak bisa berbicara. Lalu kemudian Damian mulai memancing satu persatu para pelanggan untuk masuk ke ruangan tersebut dan langsung membius mereka. Setelah Damian selesai dengan para target tersebut, rekan-rekan polisi yang lainnya mulai menyerbu tempat itu. Damian mengirimkan hasil tangkapannya ke gorong-gorong yang ternyata rekan polisi yang lainnya juga sudah menunggu di sana. Namun dia mengalami kesusahan saat akan mengeluarkan lukisan Van Gogh melalui lubang gorong-gorong tersebut. Akhirnya Damian menyuruh rekan yang lain untuk pergi terlebih dahulu, sementara dia akan mencari jalan lain. Namun belum sempat pergi jauh, para anak buah dari orang-orang yang berhasil ditangkap oleh Damian tadi menerobos tempat tersebut dan langsung mengepung Damian. Tapi untunglah dia bukan Damian si ahli sulap, melainkan dia adalah Damian si ahli bela diri. Orang-orang tersebut pun berhasil dikalahkan oleh Damian dengan teknik bertarung yang hampir setara dengan John Wick. Alhasil Damian pun berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat.
Di luar, dia disambut oleh atasannya dan langsung mendapatkan pujian atas kerja keras dan kesetiaannya untuk negara. Demian pun segera diantar pulang ke rumahnya. Sementara di tempat lain, seorang pengusaha real estate yang ingin membangun dua gedung pencakar langit di distrik 13 menyuap Walter Gassman yang adalah pimpinan DIS. Dia meminta Walter Gassman untuk meratakan distrik 13 supaya dia bisa melancarkan rencana bisnisnya itu. DIS sendiri adalah singkatan dari Department of Internal State Security, sebuah unit pasukan khusus yang berada langsung di bawah komando presiden. Setelah deal dengan harga dan waktu pengerjaan, Walter pun mulai menjalankan rencananya. Hal pertama yang Walter lakukan adalah menyuruh anggotanya untuk menghabisi sekelompok polisi yang sedang berpatroli malam, lalu mengangkut mayat serta mobilnya dengan sebuah truk dan menyimpannya di depan jalan distrik 13. Para geng yang was-was dan sedang teler pun langsung menembaki mobil polisi itu. Sementara dari kejauhan, anak buah Walter merekamnya. Bersamaan dengan itu, Leto juga sedang mengawasi dari atas dan melihat plat nomor mobil yang merekam kejadian tersebut. Plat itu bertuliskan DIS. Kemudian selanjutnya Walter menangkap Demian karena dia tahu bahwa Demian adalah satu-satunya polisi yang akan membela distrik 13 mati-matian. Demian yang baru bangun tidur langsung dibekuk dengan dalih penahanan karena menyimpan narkoba di dapurnya. Dan tentu saja itu adalah jebakan. Video penembakan polisi patroli oleh geng di distrik 13 pun sampai ke hadapan Presiden Paris. Dia merasa khawatir kekacauan itu akan melebar dan menjadi perang saudara. Pak Presiden menyuruh pimpinan militer untuk menugaskan Demian guna menyelidiki distrik 13. Namun sayang, pagi itu Demian telah ditangkap, dan sang jenderal pun menawarkan Walter dari DIS untuk mengemban tugas tersebut. Pak Presiden yang sedang sibuk segera menyetujui hal itu. Namun tak lama video tersebut menyebar ke publik lewat berita. Perang saudara pun tidak bisa dihindarkan. Dimulai dari salah satu polisi yang melepaskan salah satu anggota geng Moloko, lalu menembaknya saat dia berlari. Yang jelas saja hal tersebut menuntut balas dendam dari Moloko dengan cara membasokkan kantor polisi itu. Sementara di sisi lain, ada hal yang di luar dugaan Walter. Rupanya malam saat dimana anak buahnya menghabisi polisi patroli, ada sekelompok anak muda yang merekam kejadian tersebut dari kejauhan. Walter yang khawatir video tersebut akan menggagalkan rencananya, segera menyuruh anak buahnya untuk menangkap anak muda itu. Namun sebelum diringkus, untunglah anak muda tersebut menemui Leto dan memberikan memory card berisi rekaman malam itu kepadanya. Leto yang menyaksikan penangkapan si anak muda melihat plat nomor mereka bertuliskan DIS. Plat nomor yang sama dengan yang dia lihat saat kejadian malam di mana penembakan polisi patroli. Sementara itu di kantor presiden, dia sedang kebingungan karena apa yang dikhawatirkannya telah terjadi. Dia pun meminta saran kepada para petinggi yang ada di sana. Namun tak satu pun yang menjawab kecuali Walter. Dia menyarankan untuk mengevakuasi semua warga di distrik 13 dalam waktu 12 jam. Lalu kemudian dia akan membombardir distrik tersebut sehingga tidak bisa ditinggali kembali. Setelah itu dia berdalih akan mengundang para investor untuk berinvestasi di sana sehingga hal tersebut memberikan keuntungan bagi negara, menciptakan lapangan kerja dan kehidupan yang lebih layak. Pak Presiden yang tidak punya pilihan lain terpaksa menyetujuinya. Sedangkan di dalam penjara, Demian berusaha untuk meminta bantuan kepada Leto untuk membebaskannya karena dia tahu akan ada hal yang tidak beres. Setelah memiting dua polisi yang menjaganya, dia pun berhasil mengirimkan voicemail kepada Leto. Anak buah Walter pun mengetahui hal tersebut dan langsung ditugaskan untuk menangkap seseorang yang bernama Leto di distrik 13. Sementara Leto yang baru pulang, segera menyiapkan jebakan yang akan membunyikan kotak musik di dalam kamar jika ada seseorang yang akan masuk ke sana, sambil menonton rekaman di dalam memory card yang ternyata adalah rekaman saat anak buah Walter menghabisi polisi patroli. Leto pun mendengarkan voicemail dari Demian. Dia akhirnya sadar bahwa akan terjadi sesuatu dengan distrik 13. Namun ternyata di luar, anak buah Walter sudah mengepung tempat tersebut, sehingga membuat Leto yang baru saja akan pergi harus dengan susah payah menghindar dari kejaran mereka.
Dengan teknik parkurnya, dia meloncat ke sana kemari seperti tupai. Hingga akhirnya bisa lepas dari kejaran anak buah Walter. Leto pun segera masuk ke lapas yang menahan Damian dan meminta kepada polisi untuk dimasukkan ke penjara. Namun polisi itu berkata bahwa jika dia tidak membuat kejahatan, maka mereka tidak bisa menahannya. Oleh karena hal itu, Leto langsung menyerang salah satu polisi yang ada di sana, sehingga dia segera dimasukkan ke dalam sel. Ketika akan dimasukkan ke dalam sel, Leto berhasil lolos dari penjagaan dan dia juga sukses membebaskan Damian. Akhirnya, dua serigala ini kembali bersatu. Dengan gerakan-gerakan parkur yang memukau, mereka berdua berhasil lolos dari sergapan para penjaga. Hingga Leto pun memberitahu kepada Damian bahwa distrik 13 sedang dalam bahaya karena dipitnah oleh Dis. Damian yang mengetahui bahwa kantor Walter ada di gedung tersebut, menyuruh Leto untuk menyusup ke sana dan mengambil harddisk komputernya. Sementara dia sendiri akan mengalihkan perhatian para penjaga, dan setelah Leto berhasil mengambil harddisk milik Walter, mereka berdua segera melarikan diri menggunakan mobil dengan cara menerobos ke dalam gedung tersebut hingga mereka berhasil sampai di jalan raya lalu pergi dari sana menuju distrik 13. Sesampainya di distrik 13, mereka menerobos kerumunan orang-orang yang sedang dievakuasi untuk menemui para ketua geng yang tentunya akan tetap bertahan di dalam sana dan menolak instruksi dari pemerintah. Leto pun mengajak Damian untuk menemui Tao, si pimpinan geng Asia yang ternyata adalah seorang wanita. Leto meminta dia untuk menghack harddisk milik Walter, dan setelah berhasil ditemukanlah rencana Walter yang sesungguhnya, yaitu dia akan menghancurkan distrik 13 dengan 5 rudal besok pagi, kemudian akan membangun real estate di sana. Tao yang merasa tempat tinggalnya terancam, akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Damian dan Leto. Mereka pun mengumpulkan keempat ketua geng lainnya dan menjelaskan bahwa distrik 13 akan hancur besok pagi. Damian menawarkan rencana untuk mencegah hal tersebut terjadi, namun dia membutuhkan kerjasama dari kelima anggota geng. Mereka yang merasa bahwa distrik 13 adalah rumahnya, akhirnya setuju untuk menyatukan kekuatan. Damian pun berencana untuk menyerang pusat komando pemerintah Paris besok subuh dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi kepada presiden. Mereka harus berpacu dengan waktu sebelum rudal-rudal itu diluncurkan. Keesokan paginya di pusat komando, Pak Presiden sudah tiba di sana, didampingi Pak Jenderal dan Walter. Mereka segera masuk ke ruangan komando yang terletak di bawah tanah. Pak Presiden segera diminta untuk menekan tombol peluncur rudal. Namun ketika Pak Presiden bertanya berapa jiwa lagi yang belum dievakuasi, Sang Jenderal menjawab bahwa ada lebih dari 1.000 orang yang menolak untuk dievakuasi, dan kemungkinan adalah para anggota geng. Presiden pun mencabut kunci peluncuran rudal dan menolak penghancuran distrik 13 sebelum semua orang dievakuasi. Namun Walter dengan bacotnya terus melobi presiden bahwa dengan menghancurkan distrik 13 dan para geng di dalamnya, dia akan sekaligus melenyapkan orang-orang pembuat onar dan para pelaku kriminal dari Prancis. Tidak akan ada yang berkabung untuk mereka. Namun Pak Presiden yang masih memiliki hati tetap menolak hal tersebut. Sementara di luar, para anggota geng distrik 13 mulai menjalankan aksinya. Mereka dengan cara barbar merangsak masuk ke dalam pusat komando tersebut. Di sini kita juga dapat melihat Tao, si ketua geng Asia, dengan tubuhnya yang seksoi dia begitu ganas menumbangkan para penjaga. Sementara itu ketua yang lainnya menghadapi ketua dari anak buah Walter. Dengan kepala botak dan tubuh tingginya, dia menghadang mereka seorang diri. Namun dikira akan terjadi pertarungan sengit, ternyata hanya dengan satu tendangan penghancur masa depan dari Damian, dia langsung KO. Sehingga para ketua geng pun dapat melewatinya dengan santuy. Setelah sampai di ruangan komando, Molko sempat menampar Pak Jenderal yang menghadang mereka. Pak Jenderal pun tak berani melawan dan membiarkan mereka lewat begitu saja. Damian dan Leto segera menunjukkan bukti rekaman yang sebenarnya, bahwa anggota dari DIS lah yang sebenarnya bertanggung jawab atas penembakan para polisi patroli. Walter yang sudah terbongkar kedoknya pun terdesak dan langsung menyandra Pak Presiden. Dia menyuruh Pak Presiden untuk segera menekan tombol rudal itu. Namun Leto berhasil mengalihkan perhatian Walter sehingga Damian dengan cepat langsung menumbangkannya.
Pak Presiden pun mengucapkan terima kasih kepada mereka, namun Leto meminta untuk tetap menghancurkan Distrik 13 dan membangunnya lagi, tapi hanya untuk mereka sendiri, bukan untuk investor asing. Leto meminta kepada Pak Presiden supaya Distrik 13 dibangun dengan lebih nyaman, disediakan sekolah, taman, dan lapangan kerja. Para ketua geng pun menyetujuinya, dan Pak Presiden akhirnya menekan satu persatu tombol rudal tersebut. Namun anehnya yang bergetar karena ledakan adalah gedung komando itu. Dan film pun selesai. Pemahaman yang bisa kita ambil dari film ini yaitu tidak ada hal baik dari membangun sesuatu di atas penderitaan orang lain. Semoga nyambung. Baiklah kawan-kawan, saya kira cukup sekian alur film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.